official gua. Ada satu cerita tentang mantan gua yang bener-bener tuh ngajarin lah ya, frankly speaking juga gue banyak belajar dari mantan gue yang gini, tapi mantan ya. Ya sekarang dia itu sudah menikah, sudah punya anak juga kayaknya, karena udah lama juga gue nggak kontak karena gue udah punya bini. Bahaya cuy kalau bisa kontak-kontak mantan. Jadi udah, ya gue sama mantan gue sih nggak pernah kontak-kontakan lagi ya. Lalu dan biasanya tuh kalau setiap orang itu punya satu mantan pacar gitu lah ya, yang memang kayak membekas gitu lah ya kan. Nah gue sama mantan gue yang satu ini membekas gitu loh. Maksudnya membekas itu dia itu 2 tahun lebih muda daripada gue. Dia itu sederhana ya kan, kayak orang-orang lain lah yang sederhana gitulah. Dan gue pas pacaran sama dia itu pas dia lagi skripsi. Jadi dia itu lebih sering stresnya dibanding pacaran sama gue ya. Ya memang juga dulu gue itu bukan tipikal orang yang menyenangkan lah ya. Kalau gue ingat-ingat lagi, flashback ke dulu pas gue awal-awal kerja ya, itu tuh tahun sekitar tahun 2010-an lah, 2010 sampai 2011 gitulah ya. Itu gue bukan sosok yang menyenangkan gitu loh. Gue bukan cowok yang yang selalu ada juga gitu loh ya kan. Dan tipikal yang punya trust issue yang cukup parah gitu loh ya. Jadi bawaannya nanyain mulu, dulu kan mungkin zamannya BBM atau Line atau whatever lah gitu lah, ada chat messaging, gue selalu nanya hal yang itu doang gitu. Lagi apa, udah makan belum, udah mandi belum, jangan lupa ya, jangan lupa makan, gini-gini ya, basic banget gitu loh, standar banget gitu loh, yang bikin dia pun merasa bosan gitu mungkin ya. Dan pada akhirnya setelah 6 bulan lebih berjalan, dia itu tidak ada feeling sama gue. Wah, itu gue begitu mendengar dia cerita, dia ngomong akhirnya mau putus, itu gue bener-bener tuh sedih banget gitu. Langsung dulu gue belum bisa bawa mobil ya, belum bisa nyetir mobil. Jadi kemana-mana masih motornya fiction. Jadi gue kalau ke rumah dia itu di Tangerang ya. Jadi kalau gue mau pacaran itu gue dari rumah Jakarta Barat menuju ke Tangerang, yang which is naik motor gitu. Lumayan lah, 40 menitan, 1 jam lah perjalanannya. Nah pada saat dia cerita dia mau putus, itu gue anjir. Hati gue itu hancur ya, kayak gue pun sampai nangis gitu saat ketemu dia. Akhirnya begitu dia ngomong gitu, gue ke rumah dia gitu, gue samperin sekitar malam lah, jam 6 jam 7 gitu, gue samperin. Dan akhirnya gue pun menumpahkan air mata gue, sedih banget men. Dan at the end akhirnya dia mengatakan iya, karena memang dia nggak punya feeling sama gue ya setelah 6 bulan gitu ya kan. Dia mencoba untuk berusaha sayang sama gue, cuman akhirnya at the end of the day nggak bisa gitu loh. Nah kalau dipikir-pikir gitu loh, dengan pola pikir gue yang sekarang, pola pikir dia itu lebih dewasa dibanding gue saat itu, which is ya kalau memang nggak sayang, nggak suka, ya jangan dipaksa gitu loh ya kan. Malah akan menyakiti diri sendiri, bener gitu loh ya kan. Ya kalau lu orang punya pacar yang sebenarnya lu nggak sayang amat, lu tuh bisa masih bisa having fun gitu tanpa dia, itu ya mungkin udah saatnya mempertanyakan hubungan kalian gitu loh ya, apakah mau dilanjutin apa enggak gitu ya kan. Ya di situ gue banyak belajar sih bahwa seseorang itu berhak menentukan kebahagiaan dia sendiri gitu, tanpa tergantung orang lain, apalagi tergantung pacar gitu ya kan. Dan gue melihat diri gue itu
nggak lovable gitu loh ya kan, karena gue pun juga tidak mencintai diri gue sendiri pada saat itu. Ya pertama-tama kalau lu mau mencintai orang ya harus mencintai diri sendiri dulu gitu. Lu rawat diri lu ya kan, lu merawat diri lu, melakukan, lu berolahraga buat diri lu itu menarik gitu ya kan, ya harus berpenampilan, ya nggak cuma penampilan lah, lu harus membawa diri lu tuh ke yang lebih baik gitu loh, sifat lu gini, sifat lu, pola pikir lu yang mempengaruhi orang untuk memberikan pendapat mengenai diri lu gitu ya kan. Gue nggak ada waktu itu dan gue masih cupu banget waktu itulah, kalau belum bisa ngasih apa namanya, belum bisa memberikan masukan mengenai percintaan mengenai asmara gitu. Dulu ya kalau lu suka ya suka, nggak suka ya udah gitu ya. Sekarang kalau dulu itu gue udah kayak menggenggam pacar gue tuh udah kayak lagi tarik tambang gitu loh, yang pada akhirnya pun menyakiti diri gue sendiri gitu ya, ngerti? Wih, keren ya bahasanya, pakai tali tambang gitu ya kan. Ya sama kayak sabun lah, kalau lu enggam erat-erat pada akhirnya dia akan lepas gitu loh ya. Kalau gue pakai tali tambang gitu, tali tambang lu saat terlalu menarik dia pun tangan lu pun akan sakit gitu loh pada akhirnya gitu loh ya kan. Nah dari dia ini gue banyak belajar mengenai pola pikir ya kan, bagaimana berperasaan lah gitu ya, berperasaan gitu loh ya kan. Dan yang akhirnya mengajarkan gue untuk bersifat lebih dewasa gitu loh ya. Sekarang kabarnya gimana ya gue gak tahu. Tapi ya itu, kalau lu punya pacar yang membekas ya coba ambil positifnya gitu ya kan. Ya mungkin lu itu nggak layak dicintai gitu. Gue waktu itu nggak layak dicintai gitu, nggak layak disayangi gitu. Ya bukan seseorang yang kayak diri gue sekarang ini gitu loh ya kan. Dan nggak have fun, nggak easy going, bawaannya intens, selalu intens gitu loh. Ya mungkin itu yang menjadikan mantan gue itu ya akhirnya memutuskan gue gitu ya. Dan gue ya sakit hati gitu ya, sedih gitu ya kan, berbulan-bulan gitu ya kan, berbulan-bulan tuh untuk gue bisa move on gitu, karena gue waktu itu sayang sama dia gitu ya kan. Ya sekarang udah sayang sama bini gue lah. Gak mungkin sayang sama dia lagi, siapa dia juga kagak ada perasaan apa-apa ya kan. Tapi kalau sekarang itu gue sayang sama bini gue. Nah so far sih memang yang dia ajarkan itu ya walaupun dia cewek gitu lah ya kan, yang pada akhirnya pun dia menyesal memutuskan gue. Tapi yang dia ajarkan itu cukup nggak gini, dia tuh nggak ngajarin gue apa-apa, tapi gue belajar apa yang terjadi saat itu kepada gue dan dia ya kan. Gue belajar bahwa hubungan itu harus begini, hubungan itu harus begitu ya kan, berperilaku tuh harus begini, pola pikirnya harus begitu gitu. Itu gue belajar gitu loh ya kan. Dan pesan gue nih ya buat lu pada ya, kalau mau cari pacar entah cowok atau cewek gitu lah ya, jangan cari yang sedang skripsi ya. Karena sedang skripsi itu hatinya tuh berantakan men, stres, lagi banyak pikiran. Lu kalau mau ngajak ngomong yang serius-serius pun gak bisa gitu loh ya kan. Akhirnya mereka ngambil jalan cepat, itu ya diputusin aja udah. Serius. Kecuali lo orang skripsi bareng ya, itu beda cerita. Kalau skripsi bareng sih bisa lah sering berdiskusi gitu ya kan, pacaran sambil berskripsi bareng. Tapi kalau yang satu nggak skripsi, yang satu skripsi, ya lebih baik nggak usah gitu loh ya, karena lo akan malah ngerecokin aja orang lagi skripsi. Official gua